Shalom sobat terkasih di dalam Kristus Yesus. Jumpa lagi dalam program renungan kita pada hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Bapa di sorga selalu menyertai kita semua. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu hari lagi yang Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk berkat, anugerah, kebaikan, dan perlindungan yang sempurna daripada-Mu selalu menyertai kami. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Urapi dan penuhi kami dengan hikmat-Mu, agar kami bisa mengerti, memahami, bahkan mempraktekkan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah mengerti waktu Tuhan. Dalam 2 Samuel 12 ayat 19 sampai 20. Inilah firman Tuhan. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya. Dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Pada hari ini kita mau belajar dari sosok seorang Daud yang begitu dikasihi Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri memberikan Daud predikat a man after my own heart, yang artinya adalah seorang yang benar-benar mengerti akan hatinya dan menyenangkan Tuhan. Dalam 2 Samuel 12 ayat 21 sampai 23. Inilah firman Tuhan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu. Engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan." Jawabnya, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Di dalam kisah ini kita semua membaca bagaimana Daud memohon, berdoa, berpuasa, bahkan berbaring semalam-malaman di tanah untuk kesembuhan anaknya. Sampai akhirnya kita semua tahu akhir dari kisah ini, bahwa anaknya tetaplah mati. Tetapi kita bisa belajar dari sikap hati Daud di hadapan Tuhan. Karena keintimannya dengan Tuhan membuat Daud menjadi sangat mengerti akan sifat Tuhannya yang begitu penuh dengan belas kasihan. Sehingga dia melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Tetapi di lain pihak dia juga sangat mengerti akan kedaulatan Tuhan dan menerima dengan lapang hati setiap keputusan akhir yang ditetapkan oleh Tuhan dan percaya bahwa itulah yang terbaik baginya. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Daud sujud menyembah setelah doanya tidak dijawab. Ini merupakan suatu sikap penundukan diri dan penyerahan total dari pribadi Daud yang tidak dikuasai oleh kepahitan. Dapatkah kita bersikap seperti seorang Daud yang mengerti akan waktunya Tuhan di dalam hidup kita? Dia mengetahui kapan waktunya harus berusaha, berharap, berdoa, dan berpuasa dengan ketabahan dan ketekunan. Sampai akhirnya Tuhan menetapkan hasilnya, dan Daud menerima apapun keputusan dengan ucapan syukur, karena dia sangat mengenal Tuhannya, tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Tuhannya akan merancangkan yang tidak baik dalam hidupnya dan mencelakakannya. Sebagai reward dari sikap Daud ini, Tuhan bahkan mengaruniakan seorang bayi laki-laki sebagai gantinya. Dan kita semua mengetahui bayi ini adalah Salomo, yang kelak memerintah Israel dalam segala kemakmuran, kemegahan, dan menjadi satu-satunya raja yang paling berhikmat yang pernah ada. Bahkan di dalam masa pemerintahannya, Israel mengalami masa damai tanpa peperangan. Kenali Tuhanmu, mengerti akan hatinya, dan percaya Tuhan mengasihi kita,
Dia mau memberikan yang terbaik untuk kita sesuai dengan rancangannya dan waktunya. Saudara-saudari terkasih, sekaranglah saatnya kita tetap bertekun dalam doa-doa kita, puasa dalam ketaatan, dan kesetiaan sampai akhirnya keputusan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bersepakatlah dengan apapun keputusan dari Tuhan untuk hidup kita, karena Dia tahu yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pesan-Mu bagi kami hari ini. Kiranya Roh Kudus memateraikan firman-Mu dan menerjemahkan lebih lagi sehingga menjadi rema yang kuat dalam hidup kami. Roh Kudus yang manis kiranya terus menuntun kami dan mengingatkan kami untuk terus bersekutu dan tinggal diam di hadirat-Mu. Berikanlah kami roh kesetiaan dan ketaatan dalam melayani Engkau. Kami berdoa roh hikmat dan pewahyuan melingkupi kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Roh keperkasaan-Mu menyertai kami sehingga kami berani dalam memberitakan firman-Mu. Dan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan supranatural di dalam hidup kami. Kami percaya sepanjang hari ini kami akan melihat segala kemustahilan menjadi keajaiban. Pintu dan jalan-jalan yang baru tercipta dalam hidup kami. Perkenanan di hadapan Tuhan dan manusia memberikan kami akses kepada semua hal-hal yang belum layak untuk kami terima. Pasukan malaikat Tuhan menatang kami di atas tangannya, berperang bagi kami, melayani kami dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan aktivitas kami, dan juga berkemah di setiap yang Tuhan telah percayakan bagi kami, dan meluputkan kami. Inilah hari yang penuh dengan kemenangan, di mana Tuhan membawa kami berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Terima kasih Bapa yang baik. Kami materaikan setiap doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami sudah terima. Haleluya. Amin.